Pemirsa, Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Number bersama saya, Ellen Gracia. Industri alat kesehatan dan bank data genomik yang diharapkan memperkokoh ekosistem biotek Indonesia. Dan untuk memahami kondisi industri lebih dalam, saya akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan Franciscus Saverius Yosua Renjung, Direktur Utama PT Diastika Biotekindo. Pak Yosua, selamat siang. Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Yosua. Kita mungkin akan mulai dulu melihat gambaran industri alat kesehatan di Indonesia saat ini. Seperti apa tren permintaan alat kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Jadi di Indonesia ini menurut saya sih karena semenjak pandemi itu concern mengenai kesehatan dan pengetahuan tentang dunia kesehatan itu masyarakat Indonesia pada umumnya meningkat. Artinya orang semakin peduli dengan kesehatan dan itu membuka peluang-peluang baru di dunia industri kesehatan. Menurut data Statista bahwa di tahun 2025 ini industri alat kesehatan Indonesia itu diestimasikan mencapai sekitar 2,3 miliar US dollar. Yang artinya akan terus bertumbuh menurut perkiraan bahwa CAGR sekitar 20 mungkin sekitar 20%. Yep. 2025 sampai 2030 Indonesia akan tumbuh terus. Jadi kita cukup positif melihat ke industri kesehatan di Indonesia ini. Growth-nya cukup positif, tapi untuk sustainability, misalkan ini kan berarti ada tren permintaan yang meningkat. Bagaimana dari sisi kapasitas produksi industri alat kesehatan di tanah air, apakah dapat memenuhi tren peningkatan permintaan? Ya, seiring dengan policy dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia pada umumnya, bahwa kita didorong untuk mandiri, untuk produksi dalam negeri. Tetapi dengan segala keterbatasan, memang kita hanya boleh dikatakan industri kesehatan yang teknologinya tidak terlalu high-tech, yang sudah mulai berproduksi dalam negeri. Jadi kita masih sangat bergantung pada produk-produk impor. Tetapi kami dari PT Diastika Biotekindo mulai mencari partner-partner global yang bisa melakukan transfer teknologi. Contohnya tahun ini kami sedang penjajakan untuk bekerja sama mencari partner yang tepat untuk bisa melakukan transfer teknologi untuk alat-alat genomik yang kita targetkan mungkin di tahun depan akan mulai berproduksi secara lokal. Oke, baik. Menangkap peluang dari partnership secara global itu tadi mungkin dari sisi opportunity-nya secara global. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri seperti apa? Karena kita lihat memang kan ada dinamika global seperti kenaikan tarif Trump. Ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, kenaikan tarif kemarin memang sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Contoh, kita sudah diinformasikan bahwa tahun depan kemungkinan akan ada kenaikan harga karena bahan bakunya meningkat sehingga harga jual naik, tapi mungkin masih dalam relatif wajar antara 2 sampai maksimal 5%. Selama supply-nya masih terjaga, menurut saya kenaikan itu no issue. Tetapi yang menjadi concern utama adalah kita melihat kondisi ekonomi saat ini dan kondisi geopolitik yang sedikit memanas di beberapa daerah. Yang agak dikhawatirkan adalah ketersediaan bahan bakunya. Supply chain-nya apakah akan terus sustainable atau tidak. Selain dari sisi global, dari dalam negeri sendiri kita tahu pemerintah terus saja melakukan efisiensi anggaran di industri kesehatan. Apakah sudah ada pengaruh apapun dampaknya di industri alat kesehatan saat ini? Ya, pastinya berpengaruh. Jadi kemarin juga di antara asosiasi pengusaha alat kesehatan atau Gakeslab gitu ya, kemudian asosiasi industri alat kesehatan Aspaki juga mengatakan bahwa tahun ini kita boleh dibilang pada umumnya adalah tidak tumbuh atau bahkan ada beberapa yang minus growth versus last year akibat dari efek efisiensi di pemerintah ini. Tetapi kami pada akhirnya so far kami masih bertumbuh. Jadi kami mengucap syukur gitu ya
puji Tuhan kita masih bisa bertumbuh, walaupun tidak sesignifikan yang sebelum-belumnya. Tetapi kami tetap bisa bertumbuh, ya saat ini masih bertumbuh hampir sekitar 15%. Dari kacamata pelaku industri, sebetulnya apa solusi yang diharapkan mungkin dari adanya pengaruh-pengaruh terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah di industri kesehatan yang akhirnya juga tadi seperti Pak Yosua sebutkan ini sudah berdampak pada kinerja perusahaan, seperti apa? Ya, kita berharap bahwa efisiensi memang diperlukan, tapi efisiensi itu harus tepat sasaran, dalam artian ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari yang tetap harus di-spend sebagai biaya. Dan itu yang kami harapkan pemerintah untuk tetap lebih bijaksana. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang menjelang akhir tahun ini ada beberapa program yang akhirnya karena memang sudah dicanangkan dari awal, itu akan tetap dijalankan. Dan itu membuka peluang pada khususnya di sektor kesehatan ini bagi kami dan beberapa teman lainnya yang memang bisa turut serta di program-program itu akan mendapatkan quote-unquote insentif tambahan gitu ya. Oke, itu yang mungkin diharapkan dan juga bisa menjadi fokus pemerintah ke depannya. Dengan kondisi seperti ini, Pak Yosua, seperti apa kinerja perusahaan di akhir tahun ini? Saat ini kalau untuk cek, seperti saya sampaikan, di mana teman-teman kami yang lain banyak juga yang mengalami minus growth, tapi kami saat ini masih growth, dan menurut proyeksi untuk akhir tahun ini, sampai dengan akhir tahun kami masih bisa tumbuh sekitar 25-30%. Oke. Outlook-nya seperti apa untuk tahun depan? Ya, pastinya kami berharap tahun depan bisa tumbuh lebih besar lagi. Ditambah lagi dengan kami yang sudah mulai berfokus dengan produk-produk lokal, berteknologi tinggi, dengan partner-partner global, serta dilengkapi oleh sertifikasi lainnya, kami ingin menggarap pasar internasional. Oke. Pasar internasional itu yang menjadi mungkin incaran ke depannya ya. Strategi apa yang dilakukan oleh Diastika Biotekindo? Ya, untuk cek sendiri, saat ini kami berfokus untuk mencari produk-produk berteknologi tinggi yang dapat kami supply ke luar, ya. Karena saat ini partner kami ini sedang proses penjajakan untuk bisa diproduksi dalam negeri, kemudian dilengkapi dengan berbagai sertifikasi. Dan seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini adalah negara Muslim countries, ya mungkin bukan yang terbesar lagi, tapi masih top Muslim countries. Artinya kalau kita dilengkapi dengan sertifikasi halal dalam negeri, dan sertifikasi lainnya dari misalkan WHO recommendation dan lain sebagainya, kami bisa menggarap negara-negara Muslim countries, which is seperti negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah, di mana kami cukup yakin bahwa sertifikasi halal Indonesia pasti diakui. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di Indonesia. Sebetulnya gambarannya seperti apa terkait dengan sertifikasi halal dan kemudian cek sendiri, ini kan juga fokus terhadap tes genom yang cukup baru ya di industri kesehatan tanah air sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambaran secara sederhananya terkait dengan tes genom ini, Pak Yosua? Ya, jadi sekarang kan memang fokus dunia kesehatan bukan lagi mengobati, tetapi sedang mengarah kepada pencegahan. Ya. Dan pencegahan itu bisa terjadi jika kita melakukan pengujian secara genomik. Sejak dini kita akan mengetahui potensi penyakit seseorang. Serta melalui analisa genomik, kita bisa melakukan pengembangan sel-sel mana yang mengalami mutasi dan itu diperbaiki supaya mutasinya itu tidak menimbulkan penyakit. Serta ke depan, seperti kita lihat di film-film, bahwa bisa melalui genomik itu kita bisa menciptakan manusia-manusia super, manusia-manusia yang hebat. Oke. Baik, menarik untuk dibahas lebih lengkap terkait dengan tes genomik dulu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Yosua, pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Number. Pak Yosua, kita lanjutkan kembali. Sangat-sangat menarik untuk membahas inovasi teknologi khususnya di tes genomik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosua. Sebetulnya seperti apa progres yang dilakukan oleh Sheikh terkait dengan tes genomik ini dan apa keunggulannya? Ya, jadi saat ini memang Indonesia pun sudah mulai berfokus pada pemeriksaan genomik. Bahkan ada wacana sebelumnya adalah pemerintah ingin membuat gene bank, yang artinya selama ini kebanyakan sampel-sampel Indonesia itu dikirim keluar. Ya, artinya data-data kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya harus dipegang oleh negara lain. Nah, kalau Indonesia ini sudah bisa melakukan pemeriksaan genomik secara sendiri internal, artinya data-data itu dapat dikelola secara mandiri, tidak perlu bergantung pada keluar. Dan artinya secara umum kesehatan masyarakat Indonesia dapat dikendalikan oleh pemerintah sendiri dan dapat diketahui bahwa tren penyakit terhadap wilayah tertentu atau terhadap suku tertentu itu dapat diketahui dan dapat dicegah lebih dini. Nah, itu adalah kelebihan dari pemeriksaan genomik. Baik, artinya kita bisa lebih mandiri begitu ya, Pak, tidak bergantung dengan negara lain. Sejauh ini seperti apa minat masyarakat terhadap dengan tes genomik? Ya, sekarang sudah makin banyak masyarakat yang melakukan genomik testing, mulai dari sekedar pemeriksaan paling simpel yang banyak dilakukan adalah pada saat ibu baru lahir, itu bisa diketahui apakah bayinya akan tumbuh secara sehat, atau ada potensi bayinya akan mengalami gangguan, mulai dari kemungkinan terjadinya Down syndrome atau penyakit lainnya. Kemudian kasus yang baru belakangan yang misalkan ingin mengetahui siapakah bapaknya dari bayi ini, itu melalui genomik itu bisa diketahui. Dari hal sesimpel itu sampai tes bakat. Jadi pada saat seorang anak lahir, kita pengen tahu apakah anak ini berbakat di bidang olahraga atau di bidang saintifik, itu melalui genomik kita bisa ketahui. Oke, teknologi dari tes genomik ini begitu advance gitu ya. Betul. Sehingga memang secara biaya bisa dikatakan memang tidak murah. Iya. Menurut Anda apa yang mungkin strategi apa ataupun langkah yang bisa dilakukan agar tes genomik ini ke depannya bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat luas? Pada dasarnya segala sesuatu yang kalau belum dilakukan secara masif, biaya produksinya akan tinggi. Dan itu yang akan mempengaruhi harga menjadi relatif mahal juga. Tetapi kalau industri pemeriksaan genomik ini bertumbuh dengan jumlah sampel yang makin tambah banyak, artinya produksi reagen dan alat untuk pemeriksaan genomik ini akan semakin banyak pula. Dengan produksi semakin tinggi, biaya produksi bahkan bisa di-reduce, artinya harga jual pun akan semakin bersaing. Jadi kami ingin mendorong industri genomic testing ini supaya semakin maju, semakin banyak digunakan di dunia kesehatan di Indonesia. Oke, baik. Tentunya tadi kita lagi-lagi berbicara terkait dengan yang diharapkan adalah agar bisa masif, sehingga memang secara harga ini juga bisa terjangkau. Nah, untuk saat ini memang kita ketahui harganya cukup mahal begitu ya. Bagaimana perusahaan menyiasati dari sisi cost produksi untuk bisa memastikan agar memang perusahaan tetap profit? Ya pastinya kami tetap harus profit, tetapi karena kami juga mengemban misi sosial di mana kami ingin berkontribusi secara positif untuk industri kesehatan terutama di Indonesia. That's why kita ingin membawa teknologi genomik ini ke dalam negeri. Jadi kami bercita-cita akan mulai memproduksi ini secara lokal dan artinya beberapa bahan bakunya kita cari dari lokal juga. Dan itu kami harapkan bisa mereduce cost. Dengan mereduce cost tersebut artinya kita bisa memprovide atau menyediakan alat pemeriksaan serta
genomik ini dengan harga yang relatif terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terakhir Pak Yosua, mungkin singkat saja apa harapan sebagai pelaku industri kesehatan di tanah air melihat nanti ke depannya seperti apa Shek ini bisa turut berkontribusi lebih lagi untuk kemajuan industri kesehatan di tanah air? Ya, kami sih bercita-cita bahwa pemeriksaan kesehatan Indonesia tidak hanya berfokus pada pemeriksaan yang simpel-simpel saja, tetapi sudah mulai mengarah kepada pemeriksaan kesehatan yang menggunakan teknologi canggih, teknologi tinggi. Artinya pemeriksaan kesehatan Indonesia semakin lebih tepat sasaran, lebih dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan cek memang dari dahulu kita berkomitmen, kita ingin berkontribusi untuk itu. That's why kita tidak berfokus pada profit, walaupun sebagai perusahaan pasti kita harus ada profit untuk biaya operasional kami, gitu ya. Tetapi karena kita mengembang misi sosial, maka kami juga ingin selalu berkontribusi, selalu siap bekerja sama dengan Kemenkes dan pemerintahan, bagaimana supaya pemeriksaan Indonesia, masyarakat pada umumnya supaya semakin lebih tinggi lagi, makin lebih sehat lagi. Baik, tentu kita sama-sama berharap begitu ya, Pak Yosua, dari berbagai inovasi teknologi, salah satu yang juga dikembangkan oleh Shek, ini sebagai salah satu pelaku industri yang juga cukup maju dari sisi tes genomik ini bisa turut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Franciscus Saverius Yosua Renjung, selaku Direktur Utama PT Diastika Biotekindo atau Shek, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin. Dan pemirsa, Nusantara Economic Updates dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan beralih ke informasi lainnya. Direktur GTSI Dira K. Mokhtar menghadiri perayaan Malam Puncak Nusantara TV di Grand Ballroom NT Tower Jakarta, sekaligus menegaskan peran GTSI dalam kontribusi transportasi gas LNG untuk keberlangsungan hidup masyarakat. GTSI juga berkomitmen menambah armada transportasi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas ketahanan energi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perayaan puncak 1 dekade Nusantara TV atau hadirnya Anugerah Bakti Nusantara, ini berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi-inovasi terbarunya untuk negeri Indonesia. Dan tepat pada hari ini sangat spesial sekali hadir dari salah satu perusahaan yaitu GTSI. Selamat malam Bapak, boleh Bapak Pak Dira selaku Direktur. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Ya Pak, terkait perkembangan bisnis GTSI sendiri ini seperti apa sih Pak, dan apa kontribusi ini yang bisa diceritakan kepada masyarakat untuk Indonesia tentunya nih Pak? GTSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi untuk gas LNG, di mana kami selama ini berkontribusi untuk transportasi pengangkutan energi, yaitu gas LNG untuk keperluan masyarakat Indonesia. Dan ini kami telah melakukan selama 20 tahun terakhir, dan sampai dengan saat ini kami terus tumbuh dan berdedikasi penuh untuk pelancaran transportasi, memastikan bahwa kebutuhan energi untuk masyarakat Indonesia akan terpenuhi dengan kehadiran kami sebagai perusahaan transportasi. Ya Pak, ini kan bidang energi tentu saja masuk ke program Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada energi. Dan dengan situasi terkini energi kita tentu sedang tidak cukup baik-baik saja. Ini bagaimana peran GTSI untuk memastikan energi ini tetap lancar begitu Pak? Salah satu yang kami upayakan adalah kami ingin memastikan bahwa armada kami cukup untuk bisa membantu melakukan transportasi energi. Dan di tahun ini kami sudah menambah armada, dan ini merupakan kebutuhan yang diharapkan juga supaya pemerintah atau negara bisa terus menambah kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini kita sudah lakukan di tahun ini, mulai tahun ini. Oke Pak. Terakhir Pak, ini hadir secara langsung di Simfoni Nusantara, melihat tadi bagaimana pergelaran tarian
presentasi begitu. Ini bagaimana sih Pak kesan pesannya hadir satu dekade Nusantara TV? Tentu ini bukan waktu yang sebentar begitu. Betul. Gimana pesannya Pak? Pas pesannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk Nusantara TV dengan telah hadir selama 10 tahun, luar biasa, perjalanan yang luar biasa, dan kami juga melihat perkembangan Nusantara TV sangat baik sekali, dan dengan harapan kami yang mudah-mudahan Nusantara TV tetap bisa hadir sebagai juga bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Dan ada acara hari ini luar biasa, dan kami juga mengucapkan selamat kepada para individu dan perusahaan yang diberikan anugerah di dalam acara ini yang juga telah berkontribusi banyak untuk negara Indonesia. Oke, Pak Dira selaku Direktur GTSI, terima kasih atas waktunya Bapak. Sukses Bapak. Ya memang GTSI Internasional menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi yang pastinya terus mengupayakan pengoperasian energi ini untuk masyarakat berjalan secara aman. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital. Dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.